Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hong Olong besuki langgeng. Tampilan yang akan kami persembahkan bagi hadirin semuanya mendeskripsikan konspirasi sejarah yang menunjukkan partisipasi kalangan muslim, khususnya Nahdlatul Ulama, pada pasca dan pra revolusi besar, yakni merdekanya Republik Indonesia. Dan perlu digarisbawahi, tampilan kami tidaklah sama dengan tampilan lainnya, karena tampilan kami memberikan makna yang sangat berarti bagi santri. Inilah tampilan dari kami. Selamat menyaksikan. Pada Muktamar NU ke-15 bulan Juni 1940, yaitu muktamar terakhir pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Suatu rapat tertutup yang dihadiri 11 ulama, salah satunya Kiai Haji Abdul Halim Majalengka, yang dipimpin oleh Kiai Haji Mahfud Siddiq, membahas tentang dua kandidat yang pantas menjadi pemimpin negara Indonesia yang pertama, yakni Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Hasil rapat tersebut sepakat para ulama memilih Insinyur Soekarno dengan suara 10-1. Dan pada akhir Mei 1945, diskusi panjang yang dihadiri oleh Insinyur Soekarno dengan 3 pemimpin muslim, Kiai Haji Wahid Hasim dan Kiai Haji Maskur dari NU, serta Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir dari Muhammadiyah, yang berlangsung di rumah Muhammad Yamin. Ada apa? Kita ingin dasar Islam. Tapi kalau dasar Islam negara ini pecah, bagaimana kiranya umat Islam bela tanah air tetapi tidak pecah? Coba kita tanya Yamin dulu, bagaimana Indonesia zaman dahulu? Indonesia zaman dahulu, orang Indonesia itu punya kebiasaan pergi ke pinggir-pinggir sungai, ke pohon-pohon besar, semedi, menyekar untuk minta sama Tuhan, minta keselamatan, minta apa begitu. Nah, ini mencari Tuhan namanya. Jadi bangsa Indonesia sejak dulu sudah mencari Tuhan, tapi mereka tidak tahu di mana Tuhan dan siapa Tuhan. Pergi ke pohon-pohon besar, ke kayu besar, ke batu, menyekar, itu mencari Tuhan. Jadi kalau begitu bangsa Indonesia sejak dulu bangsa ketuhanan. Bagaimana Islam? Ketuhanan. Kalau bangsa Indonesia bangsa ketuhanan, mufakat. Bangsa ketuhanan. Mufakat. Tulis bangsa ketuhanan. Sudah. Bagaimana selanjutnya? Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu satu dengan yang lain begitu rupa. Kalau datang dikasih wedang, kalau makan diajak makan. Pokoknya begitu toleransinya, begitu rupa. Itulah bangsa Indonesia dulu. Bangsa Indonesia adalah bangsa pri kemanusiaan. Satu sama lain saling membantu, suka menolong, pri kemanusiaan. Kemanusiaan boleh, tapi mesti yang adil. Jangan sendiri boleh, tak diapa-apakan. Kalau orang lain yang salah, dihantam. Tidak adil itu. Kalau Siti Fatimah mencuri, saya potong tangannya.
Siti Fatimah putri Rasulullah, jadi harus adil. Biar anaknya kalau salah ya salah, dihukum bagaimana. Ini Islam. Ya benar, ini memang. Ada orang budayanya tidak mau dipersentuh tangannya dengan orang bawahan. Kalau beri apa-apa dilemparkan. Umpamanya orang bawahan, pengemis, kasih uang, dilemparkan saja. Kalau dalam Islam tidak bisa. Dalam Islam harus diserahkan dengan baik dan benar. Jadi pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan adabnya ini tadi. Pada akhir diskusi tersebut menghasilkan pidato 1 Juli 1945 yang dikenal dengan dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila atau 5 dasar. Mau saya usulkan Pancasila. Awas kalau ada mengacau. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, dan pada malamnya Muhammad Hatta mendapatkan laporan dari perwira Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang menyampaikan tentang keberatan-keberatan dari penduduk Indonesia bagian timur tentang dimuatnya Piagam Jakarta pada Mukadimah Undang-Undang Dasar. Dan apabila hal tersebut tidak diubah, pasti banyak wilayah Indonesia yang melepaskan diri dari NKRI untuk mendirikan negara baru. Dan pada keesokan harinya, Muhammad Hatta memanggil 4 anggota panitia persiapan kemerdekaan yang dianggap mewakili Islam, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Tengku Muhammad Hasan, dan Wahid Hasim. Silahkan. Begini, saya mengundang Anda sekalian hadir di sini untuk membahas rumusan Mukadimah Undang-Undang Dasar. Ada apa dengan teks Mukadimah Undang-Undang Dasar? Begini, kemarin saya mendapat laporan bahwa ada pihak dari Indonesia Timur yang merasa keberatan atas dimuatnya rujukan pada Islam dalam teks Mukadimah Undang-Undang Dasar. Bagaimana? Bagaimana kalau rujukan pada Islam dalam teks Mukadimah Undang-Undang Dasar diubah? Kita semua kan telah sepakat bahwa Piagam Jakarta rujukan pada Islam telah tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang 45. Nah, mengapa harus diubah? Jika demi keutuhan bangsa Indonesia, apa salahnya? Terus jika diubah, bagaimana rumusannya? Bagaimana jika rumusannya ketuhanan yang Maha Esa? Pengambilan kata Esa di sini menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan menggarisbawahi keesaan Tuhan atau tauhid. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana, Bung? Ketuhanan yang Maha Esa. Mufakat. Fakat. Demi menjaga keutuhan bangsa Indonesia, pada akhirnya mereka sepakat untuk menghapuskan rujukan pada Islam dalam teks Mukadimah Undang-Undang Dasar. Sejak bulan September 1945, pasukan Inggris mendarat di tanah Jawa yang berusaha untuk menanamkan kembali kekuasaan sekutunya Belanda di Indonesia.
Jadi agama Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin, sebagaimana yang dibawakan Wali Songo ke dalam negeri kita ini, khususnya Pulau Jawa, tanpa adanya tawuran, pembunuhan, apalagi sampai terjadi peperangan. Jadi agama Islam yang dibawakan Wali Songo ke negeri ini itu damai, ramah, menebarkan kasih sayang, merangkul, tidak memukul, mencari kawan, tidak mencari lawan, mengajak, tidak mengejek. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Ada apa kalian datang kemari? Saya tadi mendengar kabar bahwa para sekutu Inggris datang ke Indonesia, akan menyerang Indonesia Yai. Dan saya minta izin, bolehkah Yai? Secepatnya kalian kumpulkan dan ajak mereka untuk berjihad membela negeri ini. Secepatnya. Iya Yai. Yai, katanya tidak boleh berperang, tapi mengapa santri itu kok mau berperang Yai? Boleh, asalkan untuk membela negeri ini. Hubul waton minal iman. Waalaikumsalam. Apakah kalian sudah siap untuk berperang membela negeri ini sekarang juga? Jika kalian sudah siap berperang membela negeri ini, maka aku berpesan kepada kalian semua agar supaya kalian berperang didasari dengan keikhlasan hati, ketulusan hati untuk berjihad fisabilillah. Dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan negeri kita ini merdeka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Kalian berdua juga ikut berperang sama mereka. Pada tanggal 22 Oktober 1945, para ulama dan NU berkumpul dan menyatakan perang jihad fisabilillah melawan sekutu Inggris Belanda. Pesantren-pesantren dipakai sebagai tempat berlindung pasukan Hizbullah dan Sabilillah. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari membantu pembiayaan pasukan Hizbullah, dan para ulama dan kiai-kiai memberi kekuatan moral pada pasukan untuk mencapai kemenangan, yaitu kemerdekaan abadi. Dengan mengirimkannya bendera merah putih, pertama bertanda bahwa pasukan Indonesia telah memenangkan pertempuran atas pasukan sekutu Inggris Belanda. Merdeka Indonesia, merdeka, merdeka.
kabut dalam kenangan pergolakan bumi pertiwi. Mendung pertandakah hujan deras membanjiri asa yang haus kemerdekaan. Dia dan semua yang ada menunggu keputusan sakral. Serbu, merdeka atau mati. Allahu Akbar. Titahmu terdengar kian merasuk dalam jiwa. Dalam serbuan bambu runcing menyatu kau teruskan bunyi ayat-ayat suci. Kau teriakan semangat juang demi negeri. Kau relakan terkasih menahan terpaan belati untuk Ibu Pertiwi. Kini kau lihat merah hitam tanah kelahiranmu, pertumpahan darah para penjajah keji. Gemelutmu tak kunjung sia, lindungannya selalu di hatimu. Untuk kemerdekaan Indonesia abadi. Tampilan kami menunjukkan pentingnya eksistensi sejarah.